Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil majid al-mustahiqqi li jami'il mahamid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul wahid. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul hamid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyiz zahid wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi dzawil ma'aribi wal mahamid, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur kita selalu haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayahnya jualah kita malam ini kembali bisa berkumpul, bertemu di majlis Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, as-sadisu wasittun min asma'illah al-husna al-majid, yang ke-66 dari Asma'illah al-Husna al-Majid. Huwallazi idza qadara afa wa idza wa'ada wafa wa in rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda wa idza jubiya ataba wala yudhi'u man laza bihi wal taja wa huwa alladhi yu'ti la li'iwadin wala gharadin fid dunya wal ukhra wa huwa al mawsuf bi awsafil jalal jalla wa ala. Al-Majid artinya yang memaafkan, yang memaafkan, padahal mampu untuk membalas, yang menepati janji-janjinya. Jika diadukan suatu hajat kepada selainnya, dia tidak ridha. Bila mana dia direnggangi, dia mencela. Tidak menyia-nyiakan orang yang berharap dan bersandar kepadanya. Dia memberi tanpa minta imbalan. Dia yang bersifat dengan sifat kebesaran. Nah, itulah makna Al-Majid. Jadi ada 7 macam yang terkandung di dalam arti dari nama Allah Al-Majid. Secara ringkas biasa disebut Al-Majid ini dengan arti yang maha mulia. Yang maha mulia itu ringkas, padahal sebujurnya nama Allah Al-Majid ini ada 7 macam di dalamnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang pertama, huwallazi idza qadara afa. Al-Majid dialah yang memaafkan padahal mampu membalas. Contoh, kita berbuat maksiat, kita melanggar hukum Allah, dia mampu membalas, dia mampu memberikan hukuman.
tetapi dia maafkan. Dia maafkan. Nah, itu pertama kandungan Al-Majid. Seringkali kita maksiat kepada Allah, dia maafkan oleh Allah. Dia maafkan, padahal kita kada pernah tobat, kita kada pernah istighfar, kita kada pernah menyesal, tapi dimaafkan oleh Allah. Nah, itu nama Allah Al-Majid ini. Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama Al-Majid banyak mengampuni dosa-dosa kita hanya karena kita berada di suatu bulan yang mulia. Misalnya bulan puasa Ramadan. Nah, bulan Ramadan itu di mana Allah mencurahkan ampunan kepada hamba-hambanya. Walaupun kita pada bulan itu tidak minta ampun, tidak istighfar tobat, tapi karena kemuliaan bulan Ramadan, kita berada di dalamnya, banyak dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Padahal Allah Maha Kuasa untuk menindak kita, menghukum kita karena kesalahan kita. Allah kuasa, orang yang memandang haram langsung sakit mata, bisa. Allah kuasa, orang yang mendengar haram langsung mengingin telinga. Jakanya Tuhan hendak. Tapi seringkali kita melihat yang haram, kita mendengar yang haram, dimaafkan oleh Allah, dihapus. Karena apa? Padahal kita kada minta ampun, cuma semata-mata karena kemurahannya. Itulah Al-Majid ini. Nah, jadi pertama, arti daripada Al-Majid memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya, padahal dia mampu untuk membalas. Yang kedua, kandungan dari Al-Majid itu wa idza wa'ada wafa. Bila dia berjanji, pasti dia tepati. Apapun yang dijanjikan Allah pasti dia tepati. Sedikit pun tidak ragu. Tidak ragu. Satu-satunya yang menepati janji dengan pasti itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Belajar Tuhan, lakukan ini akan diberi ini. Nah, lakukan ya, pasti diberi Allah. Pasti. Jar Tuhan, jangan dilakukan ini, akan dapat ini. Kita tinggalkan itu, pasti akan diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu wa idza wa'ada wafa. Bila dia berjanji, pasti ditepatinya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, berdoalah kepadaku, berdoalah kepadaku, minta kepadaku. Astajib lakum, maka pasti aku ijabah doa kalian. Pasti diijabah oleh Allah. Jadi artinya kalau kita berdoa kepada Allah, tunggu, pasti ada ijabah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dalam Al-Quran, dalam janji Allah ini, Allah kadang menyebutkan waktu, kadang menyebutkan waktu, kadang menyebutkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Cuma Allah berfirman, berdoalah kepadaku, pasti aku ijabah, pasti aku jawab. Nah, oleh karena di dalam itu Allah kadang menyebut waktu kapan dia mengijabah, maka para ulama, para ahli tafsir menjelaskan, setiap kita berdoa kepada Allah, ada banyak cara Allah mengijabah itu. Ada banyak cara Allah mengijabah. Pertama,
cara Allah mengijabah doa kita itu dikabulkan apa yang kita minta secepat-cepatnya. Bisa. Umpamanya kita hilang kendaraan, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikan kendaraan hamba, pulihkan kendaraan hamba. Nah, itu doa kita. Kita hilang kendaraan, jar Tuhan berdoa, aku ijabah. Kalau kita berdoa, ya Allah, kendaraan hamba hilang, kembalikan ya Allah. Nah, bagaimana Allah mengijabah itu? Ada beberapa ijabah, ada beberapa caranya Allah mengijabah. Satu, caranya itu bisa langsung dikembalikan Allah. Begitu kita berdoa, ya Allah, sepeda kendaraan hamba hilang, kembalikan ya Allah. Subuh ada di Pelatar orang Matar. Nah, ini bisa terjadi demikian. Ini salah satu cara ijabahnya Allah. Langsung dikembalikan oleh Allah kendaraan yang hilang itu. Cara yang kedua, ya Allah, kendaraan hamba hilang, kembalikan ya Allah. Allah kembalikan kendaraan itu, tapi di waktu yang akan datang. Sebulan hanya diantar orang, setahun hanya diantar orang, 10 tahun bangkainya diantar orang. Kembali juangarannya, kembali. Nah, yang kedua, ada lagi cara Allah mengijabah doa kita itu dengan diganti dengan yang lebih baik. Hilang kendaraan, berdoa, ya Allah, kendaraan hamba hilang ya Allah, kembalikan ya Allah. Kada dapat lagi sepeda motornya, kada bebulik. Ada orang kasihan nukarakan nang puga. Nah, lebih baik pada hilang itu. Bisa itu diijabah oleh Allah dengan cara digantikan yang lebih baik. Yang keempat, kita hilang kendaraan, kita berdoa, ya Allah, kendaraan hamba hilang, gantikan ya Allah, pulihkan ya Allah. Diijabah oleh Allah, tapi caranya Allah mengijabah itu dengan dipalingkan daripada bala, dihindarkan daripada bala. Misalnya, andai kata kendaraan itu kada hilang, kita pakai malam ini, kita bisa terlanggar motor mati. Tapi karena kendaraan itu hilang, kada jadi kita makan, 4 orang boleh selamat. Nah, bisa juga cara Allah mengijabah doa kita, kada tahu. Makanya kita pakai malam ini kendaraan boleh ke rumah, rabah kah, celaka kah, lebih mahal dari hilang sepeda motor tuh. Nah, hilang sepeda motornya, kita selamat dari musibah itu. Nah, bisa juga cara Allah mengijabah doa kita. Yang kelima, bisa pula cara mengijabah Allah dengan menghapuskan dosa kita. Nah, ya Allah, kendaraan hamba hilang ya Allah, kembalikan, pulihkan ya Allah. Kada bebulik, kada ada bebulik-bulik kendaraannya. Apakah Allah kada mengijabah doa kita? Mengijabah Tuhan. Cuma mungkin dengan cara dosa-dosa kita dihapus oleh Allah dengan sebab hilangnya kendaraan ini. Yang keenam, bisa pula Allah mengijabah itu dengan cara diganti oleh Tuhan dengan ganjaran pahala yang akan kita jumpai di dalam surga nantinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, pokoknya setiap kali kita berdoa, kita yakin Allah pasti mengijabah, karena itu janjinya, Allah menepati janji. Cuma kita lihat
bagaimana cara Allah menepati itu. Jadi orang-orang yang berdoa dalam dunia nih, berdoa dalam dunia, kendaraan hilang, kembalikan ya Allah, kada ada kembali, digantikan Tuhan gedung di surga, digantikan Tuhan gedung di surga. Berdoa lagi ini, berdoa lagi macam ini lawan Tuhan, dikabulkan oleh Allah persis apa yang kita minta. Nanti di surga kada ada ganjaran lagi. Begitu kita mati, masuk ke dalam surga, ujar Tuhan tuh gedung taulaikam, itu gantian kendaraan yang hilang tuh, ya gedung tuh. Maka di situ manusia menyesal, jakanya samuan doa tuh kada usaha kabul di surga nih aja gini gantiannya, daripada besarnya gantian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kita berdoa kepada Allah, Allah pasti mengijabah karena itu janjinya. Cuma bisa antara 6 tadi ya, dengan cara apa Allah mengijabah. Kalau kada ada apa yang kita minta itu kembali, maka pastikan Allah menepati janji, mungkin itu akan kita terima di surga nantinya. Nah, jadi kada salah berdoa tuh, kada bakal salah, kada bakal rugi kalau kita berdoa, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu yang kedua yang terkandung di dalam Al-Majid ini, menepati janji. Yang ketiga, wa in rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda. Al-Majid ini, Allah yang bernama Al-Majid, jika diadukan hajat kepada selainnya, dia tidak suka. Dia tidak suka. Kalau ada sesuatu yang menimpa kita, lalu kita mengadu kepada manusia, Tuhan kada suka. Allah itu kepingin dengan Al-Majid ini, Allah lah yang pertama yang menerima laporan pengaduan dari kita. Kalau kita sakit misalnya, ya Rab, ini sakim, ulun sakit ya Allah, Tuhan dulu pertama kita laporkan. Nah, habis itu mencari obat kemana-mana kakina. Kita ada masalah, yang pertama kita laporkan kepada Allah. Itu yang disukai Allah. Allah kada ketuju dengan namanya Al-Majid ini. Kalau Allah berikan kita sesuatu yang kada nyaman, kita kesana kemari melapor, kesana kemari mengadu. Nah, itu paling kada ketuju Allah Ta'ala. Allah membuka ruang, membuka pintu sebesar-besarnya, mengadulah kepada aku ya Tuhan, aku yang menurunkan bala, mengadulah kepada aku yang bisa mengangkat bala itu. Wa in rufi'at hajatun ila ghairi la yarda. Nah, yang ketiga, yang keempat, kandungan Al-Majid itu, wa idza jufi'a ataba, bila direnggangi dia mencela. Kalau kita ini meranggangi lawan Tuhan, kita dicela Tuhan. Tuhan tuh kepingin kita nyerapat lawan Tuhan itu, dekat lawan Tuhan, jangan renggang. Nah, renggang lawan Tuhan itu macam apa? Kita jarang berzikir, jarang baca Quran, itu renggang lawan Tuhan ngarannya. Kalau kita banyak berzikir, dekat dengan Allah. Nah, itu yang disukai oleh Allah, bahwa hamba-hambanya ini jangan renggang. Wa idza jufiya ataba, bila mana direnggangi dia mencela kita. Yang kelima yang terkandung dalam Al-Majid, wala yudhi'u man laza bihi wal taja, dia tidak akan menyia-nyiakan orang yang bersandar, orang yang menyerah kepadanya. Kalau kita ini berserah diri lawan Tuhan, ya Allah, hamba kada mampu lagi nah, hamba kada ada daya upaya, hamba serahkan masalah hamba ini kepada Engkau, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang maha mulia. Nah, maka Allah kada akan menyia-nyiakan penyerahan kita itu, kada disia-siakan oleh Allah. Pasti Allah akan perhatikan.
Contoh banyak orang-orang yang bujur-bujur menyerahkan diri kepada Allah. Secara akal kadang mungkin selamat, tetapi karena dia menyerahkan kepada Allah, selamat. Nabi Ibrahim alaihissalam, contoh Nabi Ibrahim ini sejarah sampai hari kiamat selalu ada. Nabi Ibrahim itu ditangkap sudah oleh Namrud dan akan dimasukkan dalam api yang besar. Ibrahim kada berdaya apa-apa lagi. Hanya yang bisa diucapkan oleh Nabi Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku ini Allah, dialah sebaik-baik tempat menyerah. Itu yang disebut Nabi Ibrahim, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Semua andaya kadada, kemampuan habis. Seorang sudah ditangkap, api sudah besar, tinggal lagi dimasukkan dalam api. Hasbiyallah, cukuplah Allah, cukuplah aku dengan Allah, cukuplah aku dengan Allah, dialah sebaik-baik tempat berserah. Dimasukkan Ibrahim ke dalam api, masuk dalam api. Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya naru kuni, hai api, jadilah engkau bardan dingin, wa salaman dan selamat atas Ibrahim. Nabi Ibrahim kedinginan di dalam api. Kenapa? Karena Allah berfirman, hai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin. Dingin. Wa salaman dan selamat atas Ibrahim. Kenapa demikian? Karena Ibrahim berserah penuh kepada Allah, dan Allah Al-Majid kada akan menyia-nyiakan orang yang berserah kepadanya. Nah, kenapa rancak biasa kita berserah nih pina kada biris? Kita nih mangkal berserahnya nih itu setengah-setengah. Berserah nih kada bujur, tarik ulur. Lalu Tuhan tarik ulur juga. Manu berserah, manu kada, manu berserah, manu kada. Nah, kada bujur-bujur berserah. Tuhan itu menghendaki kalau berserah lawan Tuhan itu full 100% serahkan kepada Allah. Nah, jadi jangan disalahkan Tuhan. Sudah berserah aja masih aja juga berserahnya tuh kada bujur. Itu masalahnya dari kita, bukan dari Allah. Kalau berserah bujur-bujur, bukti banyak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi kita ini sedang melatih pasukan perang. Ada banyak orangnya. Datang ada orang membawa berita, wahai kaum muslimin, itu pasukan kafir, beberapa ribu manusia orang kafir akan datang menyerang Madinah. Datang menyerang Madinah. Lalu apa? Para sahabat ini sudah menyadari kemampuan, menyadari kekuatan senjata, kalah dibanding orang-orang kafir waktu itu. Lalu para sahabat Nabi ini kada lagi berpikir senjata, kada lagi berpikir kekuatan. Mereka mengucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau hasbunallah itu untuk kita, Nabi kita dan sahabat. Kalau hasbi Allah dipakai Nabi Ibrahim waktu itu. Nah, jadi sahabat ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kayak apapun besarnya musuh, hasbunallah, cukup kami Allah. Sebaik-baik tempat berserah. Nah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Berangkatlah pasukan perang nih, yang sedikit orangnya nih, menghadang kekuatan besar orang kafir dengan keyakinan hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu orang kafir ini melihat kaum muslimin, mereka berbulik kada jadi takutan menghadapi kaum muslimin, bulikan orang kafir. Nah, Allah berfirman, "Fanqalabu bi ni'matin wa fadlin minallah lam yamsashum su
Ujar Tuhan dalam Al-Quran, akhirnya orang-orang yang mengucap hasbunallah ini balik ke Madinah dalam keadaan nikmat, dalam keadaan selamat, tanpa sedikit hal yang mengganggu mereka. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, itu sahabat mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil sesudah menyatakan kemampuannya lemah, kekuatan kada apa-apa, kada kuat, lalu sudah berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu termasuk dalam kandungan Al-Majid juga. Bila kita berserah, dia kada menyia-nyiakan. Yang keenam yang terkandung dalam Al-Majid, wa huwallazi yu'ti la li'iwadin wala gharadin. Dia yang memberi kita macam-macam tanpa mengharapkan imbalan atau keperluan untuk dirinya. Jadi Allah Ta'ala itu memberi kita macam-macam pemberiannya, bukan untuk kembali manfaatnya kepada Allah. Apapun yang dia berikan kepada kita itu manfaatnya mutlak untuk kita, sedikit pun kada kembali kepada Allah. Namun kita memberi orang, ada manfaat yang kembali kepada kita. Nah, jadi Allah itu memberi macam-macam kepada kita karena ada keperluan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang keenam daripada kandungan Al-Majid. Yang ketujuh, wa huwal mausuf bi awsafil jalal, dia yang bersifat dengan sifat kebesaran. Nah, para muhibbin rahimakumullah, 7 macam tadi nama Al-Majid disingkat artinya menjadi yang maha mulia. Nah, kita tahunya Al-Majid di bawahnya yang maha mulia. Itu ringkas. Sebujurnya ada 7 macam dalam Al-Majid tadi. Al-mu'min bismillahil majid ayyu amilallah bimuamalatin hasanah. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Majid, bahwa dia muamalah kepada Allah dengan muamalah yang baik. Kalau kita percaya, kita yakin bahwa Allah itu bernama Al-Majid. Dalam Al-Majid tadi ada 7 macam makna di dalamnya. Maka keimanan itu akan membawa kita berhubungan dengan Allah, hubungan yang baik. Muamalah dengan Allah, muamalah yang bagus. Bersikap yang bagus terhadap apa yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, kita sikapi dengan bagus. Itu muamalah hasanah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza qadallahu 'alal 'abdi bin ni'mah fa'alaihi bi syukriha. Bila Allah memberikan kepada seorang hamba itu nikmat, Allah memberi kita nikmat, bagaimana menyikapi nikmat yang diberi Tuhan? Bisyukriha, dengan mensyukurinya. Nah, itu ngarannya muamalah yang bagus. Kita dapat nikmat, kita syukuri. Nah, itu pas tuh. Macam apa ngaran syukur itu? Kita dapat duit, misal nikmat duit, dapat nikmat pangkat misalnya, pangkat itu nikmat juga. Kayak apa cara mensyukurinya? Nah, para ulama menjelaskan, wadzalik bi ayyafraha billah al-mun'im. Pertama, kita gembira dengan Allah yang memberi nikmat ini. Kita dapat duit, yang kita gembira lawan Allah, syukur kepada Allah mengirimi duit. Nah, itu lawan Allah gembiranya. Wa ayyara anna hadhihi ni'mah min Allah, dan dia mengiktikadkan bahwa nikmat ini memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ayyusni 'ala Allah, dia puji Allah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu ucapan yang timbul dari sebuah keyakinan nikmat ini datangnya dari Allah. Hanya tak ucap alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu jangan kosong. Alhamdulillah jangan kosong. Dapat nikmat alhamdulillah, alhamdulillah, tapi kosong.
Mestinya alhamdulillah itu keluar dari hati yang mengakui bahwa ini nikmat datang dari Allah untuk kita, lalu kita ucap alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa yasrifaha taat, dan dia gunakan nikmat itu dalam taat kepada Allah. Nah, itu syukur ngarannya. Bila kita bisa demikian, maka kita ngarannya kita ini namanya bermuamalah dengan Allah, muamalah yang baik. Wa idza qadallahu alaihi bil bala fa alaihi bisabri, bila mana Allah memutuskan kita dengan bala, bagaimana cara menyikapinya? Allah datangkan kita bala, bagaimana kita cara menerima bala ini? Bisabri war ridha, dengan sabar dan ridha. Sabar artinya kada keluh kasah, kada kasana kemari mengadukan masalah. Ridha terhadap apa yang diberikan Allah ini. Kayak apa cara supaya ridha dapat musibah tuh? Cara supaya kawa ridha lawan Allah dapat musibah. Karena kita yakin setiap musibah ini di dalamnya banyak kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza qada alaihi bitta'ah, bila mana Allah memutuskan atas hambanya dengan taat. Kita diberi Allah taufik, hidayah, bisa menuntut ilmu. Diberi Allah taufik hidayah, bisa baca Quran, bisa sembahyang. Bagaimana menyikapi pemberian Allah itu? Maka menyikapinya biru'yatil minnah, dengan melihat, ma'yatikatkan bahwa aku taat, aku sembahyang, aku nuntut ilmu, ini semuaan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diketujui Tuhan. Tuhan tuh ketujuh. Kalau kita tuntung sembahyang, tuntung baca Quran, lalu hati kita bersuara, aku ini baca Quran ini bisa karena anugerah Allah. Tuhan ketujuh kalau hambanya macam itu. Nah, itu muamalah yang bagus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza qada alaihi bil ma'siyah fa alaihi bimudar taubah ila Allah taala. Bila Allah memutuskan kita maksiat, tagawi maksiat, itu sudah ketetapan Allah, kita memperbuat maksiat. Bagaimana menyikapi supaya bagus maksiat nih? Bagaimana cara supaya maksiat ini jadi bagus? Segeralah tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan tobat, maksiat ini dihapus oleh Allah, diganti dengan kebaikan. Nah, jadi bagi orang yang mengetahui tentang pekerjaan Allah, semua apa yang diberikan Allah kepada kita, kalau kita bisa menyikapi, semuaan jadi amal kebaikan. Semuaan jadi amal kebaikan. Baik itu nikmat, baik itu bala, baik itu taat, baik itu maksiat yang diberikan Allah kepada kita, tapi kita bisa muamalah yang baik dengan Allah, semuaan jadi kebaikan. Dapat nikmat jadi pahala, dapat bala dapat pahala, dapat taat dapat pahala, dapat dosa dapat pahala juga. Nah, jadi cara maulah dosa supaya jadi pahala, tobat kepada Allah. Tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu buah keimanan kita kepada nama Allah Al-Majid tadi. Bisa menyikapi apa yang diberikan Allah dengan sikap yang bagus. Nah, kemudian Asmaul Husna yang ke-67, Al-Wahid yang Maha Esa. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية والاستقامة والحسن الخاتمة ومن خير ما سألك عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. سيد واستأجرك عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. المستعان ولك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم زيادة في الدين وبارك لهم وسعة بالجسم وسعة فيه وتوبة قبل الموت سعادة عند الموت وبعد الموت وعفو من الحساب من النجاة ونصيب من الجنة إنك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك تسمع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا يرجون منا شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم